Halo teman-teman, balik lagi di channel ini di Travel ID. Kali ini kita akan merangkum expose tentang GPK 2025 yang akan efektif tanggal 1 Februari 2025 mendatang. Teman-teman bisa cek juga di aplikasi Akses by KAI. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe channel ini di Travel ID. Yuk kita simak sama-sama di GPK 2025 grafik perjalanan kereta api terbaru mulai 1 Februari 2025. Di awal saya jelaskan dulu apakah itu GPK. GPK adalah grafik perjalanan kereta api, merupakan pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusul, dan berhenti. GPK 2025 akan berlaku pada mulai 1 Februari 2025. Hal ini menyebabkan beberapa perubahan perjalanan semua kereta. Mengapa GPK berubah ya? Kalau ada yang teman-teman bertanya, itu karena penambahan frekuensi perjalanan kereta penumpang, penambahan frekuensi perjalanan kereta barang, penambahan puncak kecepatan kereta di lintas tertentu. Selesainya pembangunan jalur ganda dari Mojokerto sampai Sepanjang, selesainya pembangunan jalur ganda Kiara Condong hingga Cicalengka yang sering saya update, dan selesainya pembangunan ganda Muara Enim, Muara Lawi di Sumatera, selesainya pembangunan jalur baru Rantau Perapat sampai Pondok S5, reaktivasi jalur kereta Kerungguku Muara 1 maksud saya. Dan ada juga kereta rute baru ya, Argo Anjas Moro yang sifatnya fakultatif. Ada Madiun Jaya, Madiun Yogyakarta Pasar Senen, Cakra Buana. Ada juga kereta Gunung Jati, Semarang Tawang, Cirebon, Gambir, BP. Sancaka Utara sifatnya fakultatif. Ada juga izin ekspres, itu juga fakultatif. Ada KA yang hilang yaitu Argo Parahyangan yang berubah menjadi Argo Cirebon yang berubah menjadi Cirebon yang sifatnya fakultatif. Dan kereta yang merubah rute adalah Logawa, Jakatingkir, Cut Mutia, Komuter Line Jenggala. Ada juga kereta yang memang tutup operasional ya teman-teman, seperti Kuto Jaya Utara, Kutoarjo Pasar Senen ya. Komuter Line Sindro digantikan oleh Komuter Line Jenggala, juga Komuter Line Tumapel yang digantikan Komuter Line Penataran. Ada juga KA Sriwijaya yang tutup operasi, Kertapati Tanjung Karang. Penambahan frekuensi juga banyak ya teman-teman ya, seperti KA Agung Merbabu, KA Takesaka, KA Sawunggali, KA Menore, KA Tawang Jaya Premium, KA Pangrango, KA Harina. Itu sudah saya bahas di konten sebelumnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa saksikan di playlist info dan news ya teman-teman ya, tentang GPK 2025 yang saya buat kontennya di awal bulan Januari ini. Dan beberapa juga ada peningkatan jalur tempuh untuk KA-KA yang melintasi jalur di Pulau Jawa ini ya teman-teman ya. Cukup banyak yang mengalami peningkatan kecepatan. Perubahan grafik perjalanan kereta atau GPK yang akan berlaku pada 1 Februari 2025 mendatang. Perubahan grafik perjalanan ini berdampak pada jadwal kereta, sehingga kepada calon penumpang mohon mengecek kembali jam keberangkatan pada tiket. Oh iya teman-teman, tidak semua kereta berjalan serentak atau berjalan semuanya pada 1 Februari 2025 mendatang. Dan beberapa kereta bersifat fakultatif, artinya berjalan sewaktu-waktu atau ada momen-momen tertentu. Selanjutnya akan kita jelaskan satu-satu jadwal kereta baru yang saya tadi sebut di awal konten video ini. Dimulai dari kereta api Cakra Buana yaitu Gambir Cirebon Purwokerto pulang pergi. Purwokerto Gambir dimulai pada pukul 5.30 hingga 10.24
WIB, dan Gambir Cirebon 10.50 hingga 13.50 WIB. Cirebon Gambir itu 16.00 hingga 18.43. Gambir Purwokerto 19.10 hingga 8.00 lewat 8 menit. Dan inilah stasiun pemberhentian kereta api Cakrabuana dari sumbernya KA 121 rute Purwokerto Gambir. Berikutnya stasiun pemberhentian kereta api Cakrabuana KA 122. Berikutnya stasiun pemberhentian KA Cakrabuana KA 123. Teman-teman dapat pause ya kalau ingin melihat jadwal lebih lama lagi ya, bisa di pause konten ini. Kemudian stasiun pemberhentian kereta api Cakrabuana KA 124. Dan inilah rangkaian sarana kereta api Cakrabuana. 4 kereta eksekutif New Image 50 seat dan 4 kereta ekonomi New Image 80 seat. Berikutnya kereta api Gunung Jati, Gambir, Cirebon, Semarang, Tawang, Bangjateng, Pulang Pergi ya teman-teman ya. Asalnya kereta ini memang Cirebonan teman-teman, tapi diperpanjang hingga stasiun Semarang, Tawang, Bangjateng. Jadi diperpanjang teman-teman. Cirebon Gambir itu 5.40 hingga 8.27. Kemudian Gambir Semarang Tawang Bangjateng pukul 9.00 hingga sampai di Semarang 14.43. Kemudian Semarang Tawang Bangjateng Gambir 15.43 hingga 21.35 sampainya ya. Gambir Cirebon 22.05 hingga sampai terakhir di stasiun Cirebon pukul 1:05. Berikut stasiun pemberhentian kereta api Gunung Jati KA 117 dan KA 120 dan stasiun pemberhentian kereta api Gunung Jati KA 118 dan stasiun pemberhentian kereta api Gunung Jati KA 119. Berikut rangkaian sarana kereta api Gunung Jati terdiri dari 4 eksekutif New Image 50 seat, 4 kereta api New Image 80 seat. Kita beralih ke kereta api Sancaka Utara, Surabaya Pasar Turi via Solo Balapan Cilacap. Pulang pergi, Surabaya Pasar Turi Cilacap berangkat pukul 7 pagi hingga sampai di stasiun Cilacap pukul 15.58. Kemudian dari stasiun Cilacap hingga ke Surabaya Pasar Turi berangkat 17.00 hingga stasiun Surabaya Pasar Turi sampainya pukul 2.58. Stasiun pemberhentian kereta api Sancaka Utara atau KA 233F rute Surabaya Pasar Turi Cilacap. Kemudian stasiun pemberhentian kereta api Sancaka Utara KA 236F rute Cilacap Surabaya Pasar Turi. Teman-teman bisa pause ya kalau ingin lihat daftar lengkapnya. Kemudian rangkaian sarana kereta api Sancaka Utara menggunakan 4 KA eksekutif mild steel 50 seat dan kereta api bisnis 64 seat yang sudah mulai jarang saat ini ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau naik bisnis bisa naik kereta api Sancaka Utara. Berikutnya kereta api Ijen Express Ketapang Malang pulang pergi. Jadwalnya dari Ketapang ke Malang 19.30 sampai stasiun Malang pukul 2.30. Berikutnya berangkat dari stasiun Malang pagi pukul 7.50 hingga stasiun Ketapang pukul 14.55. Berikut stasiun pemberhentian kereta api Ijen Express atau KA 240F rute Ketapang Malang. Bisa pause ya teman-teman kalau ingin lihat jauh jadwalnya lebih lama lagi. Berikut stasiun pemberhentian kereta api Ijen Express KA 239F rute Malang Ketapang. Berikut rangkaian sarana kereta api Ijen Express terdiri dari 3 kereta eksekutif stainless steel Gen 1 50 seat dan 3 ekonomi New Generation modifikasi yang 72 seat. Wah luar biasa ya teman-teman ya. Ini mendengar kereta baru. Kemudian kereta api berikutnya yang baru juga ada Madiun Jaya. Jurusan Madiun Pasar Senen pulang pergi. Dari Madiun ke Pasar Senen berangkat pukul 8 pagi hingga sampai di Pasar Senen pukul 17.03. Kemudian dari Pasar Senen tujuan Madiun berangkat dari Pasar Senen pukul 21.10 hingga tiba di stasiun Madiun pukul 6.05. Berikut stasiun
perhentian kereta api Madiun Jaya KA 143 rute Madiun Pasar Senen. Dan berikut juga stasiun pemberhentian kereta api Madiun Jaya atau KA 144 rute Pasar Senen Madiun. Bisa di-pause ya teman-teman ya. Rangkaian sarana kereta api Madiun Jaya menggunakan 2 kereta eksekutif mild steel 50 seat dan 6 kereta premium stainless steel 80 seat maksud saya. Nah, GPK 2025 waktu tempuh jadi semakin singkat dan banyak perjalanan KA baru. Ini dia ditunggu-tunggu warga, mulai 1 Februari nanti akan banyak peningkatan layanan kereta api seiring pemberlakuan grafik perjalanan kereta api di 2025. Dan langsung saja, peningkatan apa saja sarana yang dibawa di GPK 2025 bisa teman-teman lihat di grafik berikut yang saya dapatkan dari KAI 121. Pertama, percepatan waktu tempuh dari kereta-kereta yang bisa teman-teman lihat. Kereta Argo Bromo, kereta api Argo maksud saya, 225 menit, kereta api eksekutif 485 menit, kereta api campuran 1221 menit, dan kereta api ekonomi 519 menit. Percepatan yang kedua ya, percepatan waktu ditempuh perjalanan kereta api penumpang di Sumatera 140 menit per hari. Bisa lihat di Divre 1 Sumatera Utara dan Divre 2 Sumatera Barat. Peningkatan jumlah perjalanan kereta api teman-teman, bertambah 2 perjalanan kereta api penumpang di Pulau Sumatera dan bertambah 17 perjalanan kereta api di antar kota di Pulau Jawa. Perubahan jam keberangkatan kereta api pada GPK 2025, masyarakat sudah dapat melakukan pemesanan tiket mulai H-45 sebelum keberangkatan melalui akses by KAI dan kanal penjualan resmi yang bekerja sama dengan KAI ya. Untuk teman-teman yang tinggal di daerah istimewa Yogyakarta dan Solo, ada tambahan 5 perjalanan komuter lain. Nah, bisa disimak di jadwal berikut ini teman-teman, di pause apabila ingin lebih lama melihatnya. Ada juga tambahan untuk Yogyakarta Kutoarjo dan Kutoarjo Yogyakarta yang jadwalnya juga sama, bisa teman-teman lihat di tabel di atas. Pemberlakuan GPK 2025 adalah komitmen KAI untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui perjalanan dan semakin singkat dalam penambahan jumlah perjalanan kereta api. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya simpulkan di kesimpulan kali ini yang lebih jelas ya teman-teman ya. Kemungkinan nanti ada juga perubahan jadwal untuk KA komuter lain. Tapi saat ini untuk Daop 1 jadwalnya belum saya dapatkan ya teman-teman ya. Tapi di Daop Surabaya teman-teman bisa lihat di Instagram dari Sahabat Kereta Api. Di situ dijelaskan jadwal KA komuter di lintas Surabaya atau Jawa Timur ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak yang kurang ataupun jadwal yang terlewatkan. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Sampai jumpa, see you, bye-bye.